Selamat malam, sahabat Papa Onis. Apa kabar kalian di sana? Semoga kegelapan malam ini cukup hangat untuk menemani renungan kita. Kita bertemu lagi di Nadi Hitam, ruang di mana rahasia-rahasia yang terkubur mulai bernapas kembali. Malam ini, saya akan membacakan sebuah kiriman cerita dari seorang sahabat kita di Ambarawa, Jawa Tengah. Sebuah penuturan yang awalnya saya kira hanya sekadar urban legend biasa, namun setelah saya telusuri arsip-arsip lamanya, ada pola yang sangat konsisten dan mengerikan. Ini adalah tentang embung peninggalan kolonial Belanda yang bukan hanya menampung air, tapi juga menampung nyawa-nyawa yang dipaksa tunduk pada perjanjian lama. Perjanjian yang meminta upeti berupa nyawa dari luar desa setiap tahunnya. Cerita ini berpusat pada sekelompok pemuda yang merasa bahwa logika modern mereka jauh lebih kuat daripada mitos kuno. Kita akan mengenal Bimo, seorang arsitek muda yang ambisius, dan tunangannya, Sekar, yang memiliki kepekaan batin yang seringkali ia sangkal. Mereka datang ke sana bukan untuk berwisata, melainkan untuk sebuah proyek revitalisasi bangunan tua. Namun, ada harga yang harus dibayar ketika kita mengusik ketenangan yang sudah terjaga selama ratusan tahun. Di desa itu, para sesepuh tidak pernah melihat embung sebagai sumber kehidupan, melainkan sebagai sebuah penjara bagi sesuatu yang sangat lapar. Sesuatu yang hanya bisa diredam jika ia diberi tamu yang tidak tahu apa-apa. Sebelum kita menyelam lebih dalam, saya ingin kalian mengatur posisi duduk kalian. Matikan lampu, gunakan earphone, dan biarkan frekuensi suara ini merambat masuk ke dalam kesadaran kalian. Kadang, ketakutan yang paling nyata bukan berasal dari apa yang kita lihat, melainkan dari apa yang kita rasakan merayap di belakang leher kita. Wisteya, ojok lali ambekan sing jero, karena perjalanan kita malam ini akan terasa sangat sesat. Langkah kaki mereka bergema di atas beton tua yang mulai retak dimakan usia. Bimo merasa ini adalah kesempatan emas baginya, sebuah proyek yang akan melambungkan namanya. Namun, bagi Sekar, setiap jengkal tanah yang ia injak di sekitar embung Belanda ini terasa seperti menginjak dada seseorang yang sedang sesak napas. Suasana desa ini terlalu sunyi, seolah suara-suara di sini diserap oleh air hitam yang diam itu. Firasat itu mulai menguat saat mereka bertemu dengan penghuni terakhir di pinggir waduk. Di bawah langit yang semakin menggelap dan udara yang mulai lembab, suara gesekan sapu lidi yang monoton dan kering di atas tanah berbatu, sesekali terhenti oleh embusan angin dingin yang membawa bau lumut busuk. Ojo diteruske, Le. Banyu kui ora butuh semen anyar. Dewek mung butuh tamu. Mbah, ini proyek pemerintah. Kami kesini mau memperbaiki sistem irigasi supaya desa ini nggak kekeringan lagi. Masak Mbah lebih suka lihat waduk ini jebol dan nenggelamin rumah warga? Kowe ora ngerti. Sing nunggu nang kono kui dudu banyu. Sing nunggu kui janji sing wis karatan. Yen kowe wani ngerombak omahe, kowe kudu nyiapke penggantine. Maksud Mbah pengganti itu apa? Mas Bimo, mending kita dengerin dulu. Perasaan aku dari tadi nggak enak, Mas. Hawanya beda banget, kayak ada yang ngeliatin kita dari tengah embung itu. Duh, sayang, kamu jangan ikut-ikutan parno kenapa sih? Kita ini orang kota, orang berpendidikan. Mbah Sumi ini cuma terlalu sayang sama kenangan lamanya. Iya kan, Mbah? Tenang saja, kami nggak akan ngerusak apa-apa. Secara tiba-tiba dari arah permukaan air yang tenang, suara gelembung besar yang pecah ke permukaan, blup, diikuti oleh suara tarikan napas panjang yang basah dan berat, seolah sesuatu yang besar baru saja muncul untuk mengintip. Mas, kamu dengar itu? Ada sesuatu di air. Itu bukan suara ikan, Mas. Itu kayak orang tenggelam yang mau ambil napas. Sudahlah, Mbak Sekar. Paling cuma biawak atau kayu yang jatuh. Kita sudah telanjur sampai sini, izin dari kepala desa juga sudah turun. Kalau kita batalin sekarang karena suara air, bisa diketawain kantor kita nanti. Tamu sing dudu seko kene.
Sing ora reti opo-opo. Kui sing disenengi bendarane embung. Bimo hanya tertawa kecil, menganggap peringatan itu sebagai bumbu mistis pedesaan. Dia tidak sadar bahwa di bawah permukaan air yang pekat, sesuatu yang telah tertidur selama puluhan tahun mulai menggeliat karena mencium aroma pendatang yang begitu segar. Detail wajah Sekar yang pucat dengan butiran keringat dingin di pelipisnya. Di pantulan bola matanya yang besar, terlihat siluet samar sebuah menara pengatur air kolonial yang nampak seperti sosok raksasa yang membungkuk di tengah kabut. Tangan Sekar meremas lengan jaket Bimo, sementara di latar belakang, bayangan Mbah Sumi perlahan menghilang ke dalam kegelapan gubuknya. Malam semakin larut, dan udara di sekitar embung berubah menjadi sangat tipis. Rombongan Bimo memutuskan untuk bermalam di sebuah bangunan tua yang dulu berfungsi sebagai rumah dinas pengawas pengairan kolonial. Bau kayu lapuk dan lembab menyambut mereka, seolah rumah ini sudah lama tidak dikunjungi manusia. Namun anehnya, di ruang tengah terdapat bekas sesaji yang masih terlihat segar. Disinilah, di batas antara dunia nyata dan sejarah yang kelam, mereka mulai merasakan bahwa mereka tidak benar-benar sendirian. Di tengah keheningan malam yang terasa semakin menggigit kulit, suara derit panjang dari pintu kayu jati besar yang terbuka perlahan tanpa ada hembusan angin, diikuti suara langkah kaki yang terseret pelan di atas lantai tegel yang dingin. Maaf kalau tempatnya agak berantakan, Mas Bimo. Warga di sini jarang ada yang berani mendekat ke rumah ini kalau sudah lewat maghrib. Katanya, tuan-tuan yang dulu tinggal di sini masih suka mondar-mandir mengecek catatan air. Wah, Pak RT ini bisa saja. Bangunan kokoh begini sayang kalau nggak dirawat. Tenang saja Pak, kami sudah terbiasa tinggal di lokasi proyek yang lebih ekstrim dari ini. Ya kan, Di? Betul, Mas. Yang penting ada kopi sama rokok, semua aman. Tapi memang, udaranya di sini kok kerasa berat banget ya, Pak? Kayak ada tekanan di telinga. Aku juga ngerasa gitu. Dari tadi di mobil aku cuma pengen cepat-cepat sampai, tapi pas sudah di sini, malah rasanya pengen balik lagi. Sekar, kamu kenapa diam saja dari tadi? Muka kamu pucat banget. Aku cuma merasa ruangan ini terlalu penuh, Mei. Padahal kita cuma bertujuh, tapi aku merasa ada lebih banyak orang di sini. Mas Bimo, kamu nggak mencium bau melati yang busuk? Mungkin itu bau pembersih lantai yang kadaluarsa, sayang. Sudahlah, mending kita bagi tugas buat bersihin barang-barang. Pak RT, terima kasih ya bantuannya. Dari arah langit-langit yang gelap di atas mereka, suara cakar yang menggaruk kayu dengan cepat berpindah dari satu sudut ke sudut lain, diakhiri dengan suara benda jatuh yang tumpul, buk, tepat di belakang punggung Sekar. Astaga, apa itu? Cuma tikus, Sekar. Tenang, tarik napas dulu. Kamu jangan terlalu tegang, nanti malah beneran sakit. Sudah, Mas, Mbak, saya pamit dulu. Pesan saya cuma satu, kalau dengar suara orang memanggil dari arah waduk, jangan sekali-kali menyahut. Apalagi kalau suaranya mirip orang yang kalian kenal. Peringatan itu menggantung di udara seperti kabut. Pak RT pergi, meninggalkan mereka dalam pelukan bangunan tua itu. Bimo berusaha mencairkan suasana dengan candaan, namun di sudut matanya, ia sempat melihat bayangan seorang pria berpakaian dinas putih yang berdiri kaku di balkon lantai 2, menatap mereka dengan mata yang hanya berupa lubang hitam yang hampa. Malam semakin menelan kewarasan. Di kamar atas yang luas namun terasa menjepit, Bimo mencoba meredam ketakutan Sekar. Namun, di tempat seperti ini, rasa takut dan gairah seringkali bercampur menjadi satu mekanisme pertahanan yang aneh. Udara yang lembab dan aroma melati busuk yang tadi dicium Sekar kini berubah menjadi bau tanah basah yang intim, seolah bangunan ini sedang bernapas tepat di depan wajah mereka. Keheningan di sini bukan lagi sekadar sunyi, tapi sebuah kehadiran yang menuntut perhatian penuh. Di tengah kesunyian kamar yang terasa semakin menyesakkan, napas Bimo terdengar berat dan teratur,
sementara gesekan halus kain seperai tua yang kasar terdengar seperti bisikan rahasia di antara mereka. Kamu terlalu tegang, Sekar. Lihat, tangan kamu sampai sedingin es begini. Sini, biarkan aku hangatkan. Mas, aku nggak bisa tenang. Rasanya ada ribuan mata yang melihat kita dari balik dinding-dinding ini. Kamu nggak ngerasa kalau suhu di kamar ini tiba-tiba naik? Rasanya gerah, tapi bulu kuduku berdiri semua. Itu cuma sugesti kamu saja karena omongan Pak RT tadi. Coba lihat aku, Sekar. Cuma ada kita di sini. Aku nggak akan biarin apapun menyentuh kamu. Bimo menarik Sekar lebih dekat. Di bawah cahaya lampu yang meredup, ketegangan mental itu mulai beralih menjadi ketegangan fisik. Ada semacam dorongan primitif untuk membuktikan bahwa mereka masih hidup di tengah bangunan yang terasa mati ini. Sentuhan tangan Bimo di pundak Sekar terasa seperti sengatan listrik di tengah udara yang statis. Namun, di balik keintiman itu, ada rasa cemas yang tak kunjung hilang. Sebuah konflik moral antara logika yang ingin menyerah pada insting dan naluri yang berteriak bahwa mereka sedang diawasi. Mas, jangan sekarang. Aku merasa kita tidak benar-benar berdua. Kayak ada sesuatu yang ikut merasakan detak jantung kita. Diamlah. Dengarkan saja suaraku. Jangan dengarkan suara lain di luar sana. Tepat saat suasana menjadi sangat sunyi dan intim, terdengar suara ketukan pelan namun konsisten dari bawah kolong tempat tidur. Tuk, tuk, tuk. Seolah ada jari manusia yang mengetuk lantai kayu dengan ritme yang persis sama dengan detak jantung Bimo. Mas, berhenti. Kamu dengar itu? Di bawah kita. Ada sesuatu di bawah ranjang ini. Sial, Hadi. Mei, kalian di luar? Jangan bercanda ya malam-malam begini. Mas Bimo? Kamu ngomong sama siapa? Kami semua di dapur dari tadi. Bimo terdiam. Tangannya yang tadinya hangat kini ikut mendingin. Suara ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara tarikan napas panjang yang terdengar tepat di bawah telinga Sekar, padahal Bimo berada di depannya. Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat luas, dan mereka merasa seperti semut yang terperangkap di dalam kotak korek api yang sedang diguncang oleh tangan raksasa. Ruang dan waktu seolah terlipat di dalam pesanggerahan ini. Logika Bimo hancur berkeping-keping saat menyadari bahwa setiap pintu yang mereka buka hanya membawa mereka kembali ke ruangan yang sama. Isolasi total telah dimulai. Bukan hanya isolasi fisik, tapi isolasi mental yang mulai menyerang titik terlemah mereka, hasrat dan kewarasan. Udara kini berbau anyir, bercampur dengan aroma parfum kuno yang menyesakkan, menyerang saraf-saraf sensorik hingga mereka sulit membedakan antara halusinasi dan kenyataan yang berdarah. Di tengah keheningan lorong yang terasa semakin mencekam dan menjepit paru-paru, napas Maya memburu dan berat, seolah setiap tarikan oksigen adalah serpihan kaca yang menyayat dadanya sementara ia menatap kosong ke arah kegelapan. Mas Bimo. Sekar, kenapa kalian tidak menjawabku? Aku bisa merasakan tangan-tangan dingin itu merayap di bawah bajuku. Mereka membisikkan nama-nama yang tidak aku kenal. Mei, sadar. Jangan bicara ngawur. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Pintu depannya terkunci dari luar. Ini nggak masuk akal. Sudah terlambat, Hadi. Tembung itu sudah menutup pintunya. Dia tidak mau kita pergi. Lihat dindingnya berkeringat darah. Diam semuanya. Pasti ada penjelasan logis. Pak RT, tolong buka pintunya. Ini sudah tidak lucu lagi. Tiba-tiba dari arah dapur yang gelap di lantai bawah, suara piring-piring pecah beruntun diikuti oleh suara tawa melengking seorang wanita yang terdengar seperti gesekan logam karat pada tulang. Dia tertawa karena kita ketakutan, Mas Bimo. Dia bilang, tubuhku akan menjadi wadah baru untuk air yang lapar itu. Lihat, tanganku mulai membiru. Mas, jangan sentuh Maya.
Lihat matanya sudah bukan mata manusia lagi. Ada sesuatu yang berenang di balik kukulnya. Diiringi suara guntur yang menggelegar di luar namun terdengar teredam seperti di bawah air. Suara langkah kaki sepatu bot militer Belanda yang berat mulai menaiki tangga kayu satu persatu, menciptakan getaran yang meruntuhkan debu-debu tua dari langit-langit. Itu dia, Tuan Tanahnya datang. Kita terkunci di sini bersama sesuatu yang membenci keberadaan kita. Bukan membenci, Hadi. Dia hanya ingin kita merasakan apa yang dia rasakan saat tenggelam di beton embung itu. Dingin, sunyi, dan abadi. Suasana semakin kacau. Tekanan psikoseksual yang tadi sempat menyelimuti Bimo dan Sekar kini berubah menjadi horor murni. Maya mulai mencabuti rambutnya sendiri dengan tatapan kosong, sementara suara sepatu bot itu semakin dekat ke arah pintu tempat mereka berkumpul. Mereka bukan lagi tamu, mereka adalah mangsa yang sudah masuk ke dalam mulut sang pemangsa. Penantian itu berakhir. Kegelapan di sudut ruangan bukan lagi sekadar ketiadaan cahaya, melainkan massa yang padat dan hidup. Kehadiran entitas ini membawa suhu ruangan turun drastis hingga napas mereka berubah menjadi uap putih. Ini adalah sang bendara, sosok yang selama ratusan tahun hanya disebut dalam bisikan ketakutan warga desa. Ia tidak datang dengan amarah yang meledak, melainkan dengan ketenangan yang mematikan. Seperti air embung yang diam namun sanggup menelan apa saja ke dasarnya yang hampa. Di tengah kesunyian yang mencekam di mana setiap detak jantung terdengar seperti hantaman palu. Suara tetesan air yang jatuh dari kain basah, tik-tok, tik, terdengar konsisten di atas permukaan lantai yang kini mulai tergenang cairan hitam pekat. Mas Bimo, jangan bergerak. Dia ada di belakangmu. Aku bisa mencium bau besi berkarat dan air payau dari arah pundakmu. Aku nggak bisa gerak, Sekar. Kakiku rasanya seperti dicengkeram oleh ribuan tangan dingin dari dalam lantai ini. Kowe sing gugah aku seko turu? Omahu embok bongkar, saiki kowe sing dadi patok anyar. Lihat wajahnya. Kenapa dia tidak punya mata? Hanya ada lubang hitam yang mengalirkan air keruh. Mas Bimo, tolong aku, dia menarik rambutku. Tiba-tiba dari arah langit-langit yang retak, suara jeritan melengking yang pecah dan parau, dibarengi dengan suara ledakan air yang menyembur dari sela-sela dinding seolah bendungan di luar sana baru saja hancur. Lari ke atas. Jangan biarkan air itu menyentuh kulit kalian. Air ini berbau seperti mayat yang membusuk. Nggak bisa, Hadi. Pintunya hilang. Lihat ke belakangmu, pintunya sudah berubah menjadi tembok beton yang basah. Manifestasi penuh ini menghancurkan sisa-sisa keberanian mereka. Mevrouw van den Berry, sang penjaga embung, mulai menunjukkan wujud aslinya yang mengerikan. Tubuhnya yang tinggi merayap di dinding seperti serangga, sementara mulutnya yang menganga lebar mulai mengeluarkan suara tangisan ribuan orang yang pernah menjadi korban di waduk itu selama berabad-abad. Mereka bukan hanya melihat hantu, mereka sedang melihat sejarah berdarah yang menuntut pelunasan. Kesadaran mereka mulai memudar, digantikan oleh naluri bertahan hidup yang paling purba. Di bawah tatapan kosong entitas yang merayap di langit-langit, Bimo dan Sekar terjebak dalam sebuah ruang anomali di mana waktu seolah berhenti berdetak. Rasa takut yang mencapai puncaknya justru memicu sebuah reaksi psikosomatis yang aneh, sebuah keintiman yang dipaksakan oleh keputusasaan. Mereka saling mendekat, bukan lagi karena cinta, melainkan karena hanya panas tubuh satu sama lainlah yang membuktikan bahwa mereka belum menjadi mayat. Di tengah keheningan yang menyesakkan di mana suara hujan di luar sana terdengar seperti ribuan jarum yang menghantam atap seng. Napas Sekar memburu dan berat, seolah setiap tarikan oksigen adalah serpihan kaca yang menyayat dadanya sementara ia mencengkeram ke meja Bimo hingga buku jarinya memutih. Mas, dingin sekali. Aku merasa bagian bawah tubuhku sudah hilang, digantikan oleh air yang membeku. Jangan lepasin aku, Mas. Tolong, biarkan aku merasa hidup sebentar saja sebelum dia mengambilku. Aku di sini, Sekar. Aku di sini. Sial, kenapa aku nggak bisa gerak? Kenapa tanganku terasa berat saat mau memelukmu?
Lihat matanya, Sekar, dia melihat kita seolah kita adalah sepasang hewan yang akan disembelih. Dalam kegelapan yang intim namun mematikan itu, terjadi sebuah dinamika kekuasaan yang mengerikan. Mevrouw van den Berry tidak hanya menyerang Raga, ia menikmati konflik moral yang terjadi. Bimo merasakan dorongan untuk melindungi, namun insting pengecutnya berbisik untuk memberikan apa saja agar ia bisa selamat. Sentuhan tangan mereka yang gemetar di tengah udara yang dingin menjadi satu-satunya jangkar kewarasan. Di sana, di antara derit ranjang besi yang bergerak tanpa sentuhan, logika mereka akhirnya menyerah total pada kegilaan yang merayap. Tiba-tiba dari arah luar pintu yang sudah tertutup beton, suara kuku yang tajam menggores permukaan batu dengan ritme yang lambat dan menyakitkan telinga. Sret, sret, diikuti oleh bisikan halus yang terdengar seperti suara Sekar sendiri. Mas Bimo, biarkan dia masuk ke dalam diriku. Berikan aku padanya, maka kamu akan dilepaskan. Bukankah kamu ingin hidup untuk proyek besarmu? Bohong. Itu bukan aku, Mas. Jangan dengarkan dia. Dia mencoba memisahkan kita agar kita lebih mudah dihancurkan. Suara itu, suaranya persis seperti kamu, Sekar. Kenapa dia tahu apa yang aku pikirkan? Apa benar, kalau aku menyerah, aku bisa pulang? Rahasia kelam di antara mereka mulai terungkap. Keheningan canggung dan kecemasan itu kini menjadi pengikat yang menyesakkan. Bimo menatap Sekar dengan pandangan yang tidak lagi sama, sebuah pengkhianatan yang belum terucap namun sudah dirasakan oleh entitas di atas mereka. Mevrouw tertawa tanpa suara, menikmati pemandangan manusia yang mulai saling memangsa secara mental sebelum ia benar-benar menarik mereka ke dasar embung. Ruang pesanggerahan itu kini bukan lagi sebuah bangunan, melainkan perut dari sebuah monster kolonial yang sedang kelaparan. Air hitam yang merendam mereka terasa seberat merkuri, mengikat gerak dan membekukan sumsum tulang. Harapan untuk selamat menguap bersama teriakan-teriakan yang tertelan oleh gemuruh air. Di titik ini, bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang siapa yang cukup kuat untuk tetap berpijak saat dunia di sekitarnya runtuh ke dalam kegelapan abadi. Di tengah gemuruh air yang berputar dahsyat dan suara kayu-kayu bangunan yang patah karena tekanan, napas Bimo memburu dan berat, seolah setiap tarikan oksigen adalah serpihan kaca yang menyayat dadanya saat ia berusaha memegangi tangan Sekar yang mulai terlepas dari genggamannya. Sekar, pegang tanganku, jangan dilepas. Sialan, air ini menarikku ke bawah. Hadi, tolong bantu aku menarik Sekar. Aku nggak bisa, Mas. Maya ditarik ke dalam tembok. Lihat, temboknya memakan Maya. Dingin. Mas Hadi, di dalam sini sangat dingin. Banyak orang di sini, mereka semua tidak punya wajah. Tiba-tiba dari arah pusaran air yang paling dalam, suara ledakan tawa Mevrouw van den Berry yang menggelegar, diikuti oleh bunyi tulang-tulang yang patah secara serentak, krak, krak, krak. Saat entitas itu mulai menarik tubuh Maya sepenuhnya ke dalam retakan dinding beton yang basah. Mas Bimo, lepaskan aku. Dia mau kamu, Mas. Dia nggak mau aku. Dia mau laki-laki yang berani membangun di atas tanahnya. Lepaskan aku atau kita berdua akan mati. Enggak, aku nggak akan biarkan itu terjadi. Mevrouw, ambil aku, jangan dia. Aku yang merancang semua ini, aku yang punya dosa. Diiringi dengan suara jeritan memilukan yang memecah gendang telinga, sosok Mevrouw van den Berry meluncur dari langit-langit, wajahnya yang hancur tepat berada di depan wajah Bimo. Sementara lidahnya yang panjang dan hitam merayap di pipi Bimo meninggalkan jejak lendir yang membakar kulit. Janji, kudu ditepati. Nyowo siji ora cukup kanggo ngademke banyu iki. Kowe kabeh bakal dadi bagian seko bendungan iki. Suara dentuman keras, berat, saat pintu balkon atas hancur berantakan, dan deburan air dari luar embung masuk menghantam ruangan seperti air bah, menenggelamkan semua teriakan menjadi sunyi yang mematikan di bawah permukaan air. Kegelapan total menyelimuti. Di bawah air yang dingin dan hampa, Bimo melihat teman-temannya perlahan melayang menjauh,
ditarik oleh rambut-rambut hitam panjang yang muncul dari dasar lantai. Ia mencoba berteriak, namun hanya gelembung udara terakhirnya yang keluar. Di detik-detik terakhir kesadarannya, ia melihat Sekar, namun wajah Sekar kini telah berubah menjadi wajah Mevrouw yang tersenyum kemenangan. Embung itu telah mendapatkan upetinya, dan ia tidak meminta sedikit, ia meminta semuanya. Matahari terbit di Ambarawa seolah tidak pernah terjadi badai apapun semalam. Pesanggerahan tua itu berdiri tegak, kering, dan angkuh di posisinya yang semula. Namun, bagi warga desa yang melintas, mereka tahu ada yang berbeda. Embung itu tampak lebih penuh, airnya lebih tenang, dan warna hitamnya lebih pekat dari biasanya. Proyek revitalisasi itu tidak pernah dilanjutkan. Bukan karena izinnya dicabut, tapi karena tidak ada satupun dari 7 orang yang datang malam itu yang pernah terlihat melangkah keluar dari gerbang bangunan tersebut. Di tengah keheningan pagi yang terasa ganjil dan kosong, suara sapu lidi Mbah Sumi kembali terdengar menggores aspal, namun kali ini gerakannya lebih santai, hampir seperti sebuah tarian syukur yang sunyi. Wis kenyang. Bendarane wis turu meneh. Tamu-tamu sing apik, matur sun wis gelem nemani sepi ing kene. Beberapa minggu kemudian, tim pencari hanya menemukan satu hal yang tersisa di dalam pesanggerahan, sebuah rekaman suara di ponsel milik Bimo yang tergeletak di lantai kering. Rekaman itu hanya berisi suara keheningan selama 2 jam, namun di detik-detik terakhir, terdengar suara bisikan 7 orang yang berbeda, termasuk suara Bimo dan Sekar, yang sedang menyanyikan lagu Nina Bobo dalam bahasa Belanda secara serempak. Mereka tidak mati dalam arti yang kita pahami, mereka hanya berpindah tugas menjadi bagian dari fondasi yang menjaga air itu agar tetap tenang. Diiringi suara desiran angin yang membawa hawa dingin dari tengah waduk, tiba-tiba terdengar suara notifikasi ponsel yang sangat singkat, diikuti suara bisikan rendah Onis tepat di telinga pendengar. Hati-hati, sahabat Papa Onis. Jika suatu hari kalian ditugaskan ke tempat yang asing, jangan pernah meremehkan peringatan warga lokal. Karena kadang, kemajuan teknologi tidak akan pernah bisa mengalahkan perjanjian yang ditulis dengan darah dan air mata di masa lalu. Jangan biarkan diri kalian menjadi tamu berikutnya yang tidak bisa pulang. Saya Onis, pamit dari Nadi Hitam. Selamat malam. Dan jangan lupa, lihat ke bawah kolong tempat tidur kalian sebelum memejamkan mata.